bersama kami di sini. Bener banget, kita seneng banget loh. Mudah-mudahan setelah PPKM ini kita bisa bertemu dengan penonton-penonton setia ngoceh ya. Exactly, kita akan undang penonton ke studio. Bener, kita akan kopdar atau bahkan kita bacain berita di rumah kalian. Dan karena kita belum bisa bertemu kamu, kita bacakan di sini langsung. Iya bener banget. Karena kita akan bacakan di segmen Harta Tata Berita. Jadi, Yes. untuk mengawali berita di segmen ini, Right. kita akan membacakan Undang-Undang 1945. Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Stop. Bukan itu yang kita bacain. Oke. Kita mau kasih info soal berita tentang pernikahan dengan mahar seberat 60 kilogram. 60 Bisa kilogram kebayang nggak? emas 60 kilogram. Lu bawa gas 12 kilo aja lu ngap. berat. Ini 60 kilo. Jadi, ada mahar 60 kilogram di Tiongkok. Pada awal Oktober lalu, sempat viral seorang wanita asal Tiongkok yang mendapatkan mahar pernikahan berupa emas 60 kilogram. Yes. Alih-alih mendapatkan pujian, mempelai wanita tersebut justru dikasihani para tamu undangan. Karena Pasalnya, 60 kilogram emas yang ia dapatkan dikalungkan di lehernya. baik. Sehingga Iya. dia sulit bergerak. Keadaannya begini Ki. Ya ampun. Iya, iya. Nggak begitu dong. Kalau berat pasti begini dong dia. Nunduk kayak disetrap, ya kan? Nah, tuh lihat. Mahar, aduh ya Allah. Mahar emas dalam jumlah yang besar ini bukan pertama kali terjadi di Tiongkok, Sel. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu keharusan dalam tradisi masyarakat di Hubei. Ya. Emas merupakan simbol keberuntungan dan dianggap dapat mengusir roh jahat dan nasib buruk. Bener banget. Tapi ya kita doain aja ya, semoga beneran bahwa emas ini bisa bawa keberuntungan dan juga mendatangkan manfaat buat mempelai. Benar banget, karena masyarakat Tiongkok percaya dengan banyaknya emas yang diberikan, mempelai pria kepada wanita akan mendatangkan banyak keberuntungan di kehidupan rumah tangga mereka. Tapi kalau banyak banget, halo. Harus dipakai semua itu. Harus dipakai semua maharnya. Sekarang kita cari tahu seberapa mahar suku-suku yang ada di Indonesia. Benar banget. Kita lihat yang pertama. Jadi ada yang namanya uang panai atau panai adalah salah satu dari sekian banyak tradisi di suku Bugis Makassar. Yes. Ketika hendak melangsungkan proses pernikahan, uang panai sendiri bisa diartikan sebagai pemberian harta benda oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin Wanita. wanita. Nah, Ki, semakin tinggi tingkatan pendidikan calon pengantin wanita, biasanya uang panai pun semakin tinggi. Betul sekali, dan uang panai suku Bugis ini kerap viral di dunia maya. Ya. Salah satunya adalah pernikahan wanita bernama Akila Nadia Ya. yang diberikan uang panai senilai 3 miliar rupiah. Ditambah mobil, berlian, serta rumah. Dan gadis asal Sopeng, Sulawesi Selatan ini diketahui dilamar oleh seorang pengusaha muda asal Goa. Ya. Dan mereka pun menggelar pesta pernikahan yang sangat mewah. Dan setelah pesta itu dikabarkan mereka terlilit hutang yang sangat banyak. Kamu bisa bayar lagi dong. Iya. Dapat mahar 3M. 3M. Tambah 2M lagi dari itu protokol kesehatan. Aduh. Di Kepulauan Nias, mahar sering disebut dengan Bowo Alpenliebe. Bukan dong. Oke, disebut dengan Bowo alias pemberian sukarela atau tanpa paksaan. Nah, ini baru nih tanpa paksaan. Ini Sel. baru. Tapi meski begitu, pada praktiknya Bowo adalah hal yang wajib. Sekalipun memberatkan pihak laki-laki. Aduh kasihan. Jadi bowo yang harus dipenuhi pemuda Nias saat ia ingin menikah adalah sejumlah 25 ekor babi. Waduh. Ingat 25 ekor babi. Babinya nggak usah ke gue. Dan apabila wanita yang ia cintai tergolong turunan-turunan raja, Yes. maka bowonya pun semakin besar. Itu jadi mahar yang harus dibayarkan atau disiapkan oleh calon mempelai pria tak cuma babi, Iya. tapi juga disiapkan emas lagi dan perlengkapan kebutuhan rumah tangga lainnya. Wow. Ya setuju, sini mungkin jadi tanggung jawab laki-laki ya. Tapi kalau misalnya prianya belum mampu melunasi maharnya, bagaimana? Apakah masih bisa menikahi kekasihnya? Nah, bisa sepertinya. Asalkan Tapi- modal dulu 2 babi, ditungguin Neng, gini aja Neng. Kita kan udah punya 2 nih, Iya. kita ternakinnya bisa jadi 25. 25. Udah tenang aja, Iya. aman. Tapi
Tapi syaratnya ada lagi, Sel. Calon mempelai pria ini harus sanggup mengabdi kepada mertua sampai maharnya dianggap lunas. Kita pindah ke Padang Pariaman, ada apa, Sel? Ya, kalau di Padang Pariaman Sumatera Barat bukan laki-laki yang harus memberikan mahar atau japuik atau mahar pernikahan yang diberikan oleh pihak perempuan pada calon suami. Jadi perempuan yang ngasih ke calon suami. Nah ini gua nih, orang Padang gua. Ini, lu Gua nih. Padang? Enggak sebenarnya. Sunda kan lu? Tapi adat gua Padang. Iya, Sunda ada Padang. Dan mempelai pria pun harus dijemput oleh mempelai wanita. Dan saat proses penjemputan ini, uang japuik harus diberikan. Waduh, enak banget jadi laki-laki dong ya kan? Dan jenis mahar juga bisa berupa uang atau barang yang jumlah dan bentuknya sudah disepakati bersama. Semakin tinggi status dari laki-lakinya, maka jumlahnya pun semakin besar. Lu kira-kira ditawar berapa, Sel, kalau lu Ya, paling 25 lah. 25.000. 25 babi. Itu mahal sih, Sel, kalau kayak gitu ya kan. Itu tadi maharnya masih biasa, Betul. wajar. Kita punya berita-berita soal mahar unik di Indonesia. Ada lagi? Ada dong. Ya. Ini ada mahar unik dan aneh ya. Seperti unggahan ini nih. Selain uang tunai dan juga seperangkat alat sholat, pengantin pria juga memberikan mahar yang cukup unik. Yaitu 1 kotak basreng atau bakso goreng. Uniknya lagi, setelah akad nikah selesai dilaksanakan, kedua mempelai pun menyantap bakso goreng yang dijadikan mahar tersebut. Wow, udah dikasih ke mertuanya, dia yang makan. Iya, enggak. Kalau mahar tuh kasih ke Perempuannya? perempuan. Oh. Harus tuh jadi milik perempuan seutuhnya. Iya, Tapi iya, dimakan iya. bareng ya. Mungkin nih Betul, kalau betul. jadi judul sinetron tuh bisa kayak cintaku ada di semangkok seblak cuangki. Waduh. Ada lagi, Sel, selain basreng? Ada lagi, Ki, Ah, ada lagi. Ini iya. adalah mahar yang unik juga. Kenapa gue bisa bilang unik? Iya. Karena Bapak Rudi Risdianto, pria asal Kebumen, Jawa Tengah ini juga memberikan mas kawin kepada mempelai wanita berupa sendal jepit. Sendal jepit. Ada lagi, Ki? Ada pernikahan Agus Sofyan di Magetan, Jawa Timur. Iya, juga tak kalah viralnya. Agus. Oke, Agus Sofyan di Magetan, Jawa Timur juga tak kalah viral karena dia tidak memberikan perhiasan atau sejumlah uang untuk maharnya. Ya. Tapi ia membawakan knalpot motor. Hah? Nah, kita lihat. Ih, beneran lagi. Knalpot ember. Iya, ini kayaknya istrinya tuh ini ya, joki trek-trekan. Iya, kayaknya dia anak mayoran. Tapi pertanyaan gue cuma satu. Kenapa mas kawinnya nggak sekalian sama montir-montirnya? Oh iya benar. Karena kalau knalpotnya doang, siapa yang Siapa masang? yang masak? Ya, Ya ampun, tapi ada-ada aja ya. Iya. Gak apa-apa, tapi itu karena permintaan istri kita gak bisa komen. bener banget, tapi ada lagi nih, Ki. Apa tuh? Ada lagi yang tidak kalah unik. Yes. Seorang wanita yang bernama Arianti. Jadi Arianti ini meminta mas kawin yang tidak biasa. Minta apa? Dia meminta calon suaminya Iya. memberi mahar kain kafan sebagai mas kawinnya. Serius nih, mungkin dia lagi mau Halloween kali. Enggak, Enggak ya? benar. Waduh. Aduh, itu adalah kain kafan. Kain covernya bisa nyanyi enggak? Iya. Kafan, kafan, kita berjumpa lagi. Nah, sekarang pas nyanyi, semua ikut nyanyi ya. Kafan, Ayo. Terima kafan, kasih kepada keluarga kita besar dari bertemu lagi. Trasutoyo yang sudah hadir di acara arisan. Rindusan Silakan menikmati hidangan yang kami siapkan. ada di lain hari. Untuk kedua mempelai seluruh keluarga kita mau ada warohmah. Stop! Ini acara ngoceh, bukan nyenyong. Ih, tiba-tiba pada nyanyi semua. Tapi setelah ini, kita tidak akan meninggalkan kemesraan kita kepada dirimu yang sudah menonton ngoceh. Pastinya. Kita akan memberikan kelucuan-kelucuan yang hakiki. Bersama bintang tamu yang spektakuler pastinya. Benar sekali. Dan kalau kita tidak lucu, mohon maaf. Itu akan diedit. Sehingga jadi lucu. Iya. Pakai efek-efek. Iya. Iya. Gitu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ngoceh. Ayo. 1, 2, action. Keren banget. Keren banget ini. Bukan. Tapi itu mah nggak usah. Itunya nggak usah. Ada pelukan. Nggak usah. Tapi itu mah sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia tau. Kita kan juga punya. Gimana? Sultan Kediri.
ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis.